Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari IAIN Kediri, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang ekonomi manajerial yang diampu oleh dosen Bapak Randy Ardika. Adapun materi yang akan kami sampaikan berjudul Analisis Pasar Oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Ade Alvina, yang kedua Sania Maulida Zuhro, yang ketiga Aziza Walia Rahma, dan yang keempat yaitu Wildati Mawada. Adapun subbab materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu pasar oligopoli, yang kedua bentuk pasar model Carnot, yang ketiga bentuk pasar model permintaan patah, yang keempat bentuk pasar model kartel, yang kelima bentuk pasar model kepemilikan, yaitu bentuk pasar model maksimum penjualan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pasar oligopoli. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual yang menjual produk homogen. Dalam pasar oligopoli biasanya terdapat dua kondisi usaha, yaitu adanya perbedaan penetapan harga dan jumlah produksi dari masing-masing perusahaan. Kondisi yang lain adalah adanya kesepakatan mengenai jumlah produksi yang dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan dengan harga yang sama. Berikut ini adalah karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu hanya ada beberapa perusahaan di pasar atau dalam jumlah yang kecil saja. Yang kedua yaitu produk yang dipasarkan sifatnya homogen atau sejenis. Yang ketiga yaitu terdapat produk differentiation antar produk perusahaan. Yang keempat yaitu terdapat barrier to entry pada pasar sehingga sulit bagi perusahaan baru untuk masuk. Dan yang yaitu perusahaan cenderung ke arah non-price competition. Selanjutnya ada bentuk pasar model Carnot. Model oligopoli ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom asal Prancis yang bernama Augustin Carnot pada tahun 1833. Model Carnot ini itu mencoba menjelaskan pasar oligopoli yang hanya terdiri dari dua perusahaan, duopoli, dan mengasumsikan tiap-tiap perusahaan menganggap output yang dihasilkan oleh pesaingnya itu tetap. Model Carnot adalah model duopoli di mana kedua perusahaan memproduksi suatu barang yang homogen. Dalam model ini digunakan asumsi dasar bahwa setiap perusahaan itu akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya itu tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Misalkan ada permintaan pasar adalah Q sama dengan 30 dikurangi P, atau P sama dengan 30 dikurangi Q, di mana Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Maka penerimaan total duopolis yang pertama TR1 dan yang kedua TR2 adalah jumlah output yang dijual dikalikan harga jual. TR1 sama dengan P dikali Q1 sama dengan 30 dikurangi Q dikali Q1.
sama dengan 30 dikurangi Q1 dikurangi Q1 ditambah Q2 dikali Q1. Hasilnya 30 Q1 dikurangi Q1 dikurangi Q1 dikurangi Q2. Jadi laba maksimum itu tercapai bila MR sama dengan 0, MR sama dengan 30 dikurangi 2Q1 dikurangi Q2 sama dengan 0. Q1 sama dengan 15 dikurangi setengah Q2. Persamaan di atas itu merupakan kurva reaksi Q1 karena menunjukkan besarnya output yang ditetapkan duopolis pertama berdasarkan perkiraan output duopolis kedua. Selanjutnya ada model permintaan patah. Model kurva permintaan patah adalah pertama kali dikemukakan oleh Paul Sweezy. Model ini muncul karena adanya kekakuan dalam penetapan harga yang sering terjadi pada pasar oligopoli. Model ini juga menjelaskan bahwa setiap perusahaan dalam industri itu akan menyesuaikan harga untuk mempertahankan bagian pasar. Dalam model ini, keseimbangan suatu perusahaan itu ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi seorang produsen itu patah. Karena MR yang dihadapi produsen sama besarnya dengan MC. Itu karena jika ada perubahan struktur harga, struktur biaya, produksi, maka tidak akan berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan perusahaan. Bisa kita lihat pada gambar slide di samping, ada gambar kurva yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan itu memproduksi Q unit pada harga P. Kurva permintaan perusahaan ini itu tergantung apakah perusahaan lain mengikuti perubahan harga atau tidak. Pada kurva DD menjelaskan bahwa seorang pesaing tidak akan menandingi perubahan harga, tapi pada kurva D menjelaskan bahwa pesaing akan menandingi bila terjadi perubahan harga. Baiklah, kita lanjutkan untuk subbab yang keempat, yaitu pasar model kartel. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian tersebut menetapkan harga dan jumlah yang akan diproduksi masing-masing anggota perusahaan. Tujuan kartel untuk memaksimumkan keuntungan bersama. Keuntungan yang maksimum itu akan mudah dicapai jika kartel menaikkan harga produknya, mengurangi output di pasar, dan menghalangi masuknya persaingan baru. Kartel tidak akan efektif jika produknya terdiferensiasi antar perusahaan. Jika biaya operasional antar perusahaan itu berbeda, jika banyak terdapat perusahaan-perusahaan baru di dalam pasar dan halangan masuk ke dalam pasar itu rendah, dan juga yang paling penting jika tindakan kartel terdiri dari dua, yaitu kartel berbagi pasar. Di sini sudah disediakan kurva. Nah, kartel berbagi pasar yaitu memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Kartel jenis ini banyak dijumpai di pasar oligopoli. Dibagi dengan tingkat harga, kuota, daerah, dan juga. Yang kedua yaitu kartel terpusat, yaitu perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya, dan menentukan bagaimana laba nanti akan dibagikan. Adapun syarat kartel yang sudah tertera di PPT, yaitu P sama dengan P1 plus P2, P sama dengan
TR1 plus TR2 min TC1 min TC2 sama dengan TR atau jumlah TR min TC1 min TC2. MR sama dengan MC1 sama dengan MC2, yang berarti MR sama dengan jumlah dari MC. Jika harga input konstan, maka dengan menjumlahkan SMC dari seluruh perusahaan anggota kartel diperlihatkan kurva sigma MC. Tingkat output terbaik adalah QA atau titik E. Ketika terjadi keuntungan maksimal ketika kurva MR sama dengan MC. Untuk bentuk-bentuk pasar oligopolis selanjutnya adalah pasar oligopolis dengan model kepemimpinan harga. Pada model ini, perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam industri oligopolis akan menentukan satu perusahaan yang akan dijadikan sebagai pemimpin harga atau leader, yang mana perusahaan tersebut akan menentukan kebijaksanaan harga yang kemudian akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Suatu perusahaan yang terdapat dalam model ini akan ditunjuk disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dominan dalam industri tersebut, atau perusahaan tersebut memiliki struktur biaya yang rendah, atau bisa jadi perusahaan tersebut adalah perusahaan barometrik. Untuk selanjutnya, bisa diperhatikan gambar kurva yang tertera dalam slide, bahwa kurva tersebut menggambarkan keadaan pasar oligopolis dengan model kepemimpinan harga. Berdasarkan kurva tersebut, dapat diambil informasi secara sederhana bahwa perusahaan yang relatif kecil akan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan besar. Fungsi biaya marginal dari kedua perusahaan kecil diperlihatkan oleh MC yang terdapat pada bagian A dan B. Kemudian, jumlah dari kedua fungsi MC terdiri dari kurva penawaran jangka pendek yang dinyatakan oleh kurva S pada bagian C. Secara implisit, hasil analisis menimbulkan asumsi bahwa produk adalah homogen. Dengan demikian, berarti telah mencerminkan permintaan total pasar dengan satu fungsi permintaan seperti yang telah dinyatakan dalam kurva D pada bagian C. Kemudian yang keenam yaitu bentuk pasar model maksimum penjualan. W.J. Baumol mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan dalam jangka pendek memaksimumkan penjualannya dan bukan memaksimalkan profit. Hanya saja memaksimumkan penjualan ini pada tingkat keuntungan minimum yang sudah ditentukan. Tujuan perusahaan mengambil kebijaksanaan ini yaitu ingin memperluas pangsa pasar dan ingin mengintroduksi produk tersebut kepada konsumen yang lebih luas agar lebih dikenal. Diharapkan produk tersebut lebih populer di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan kurva di samping. Kurva di samping menjelaskan bahwa pada tingkat output maksimum profit dicapai dan pada tingkat output penjualan maksimum dengan tingkat profit minimum tertentu tercapai dalam jangka pendek. Pada tingkat output Q1, profit minimum dicapai, sedangkan pada tingkat Q0 dan Q2 adalah tingkat output di mana profit minimum sesuai target tercapai. Oleh sebab itu, penjualan maksimal dengan minimum profit target tercapai pada tingkat output Q2. Bisa dilihat di kurva di samping ini. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.